Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sahid Raharjo, dalam video panduan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Baik, kali ini saya akan melakukan uji multikolinearitas dengan rumus toleran dan VIF. Nah, terlebih dahulu kita ketahui tujuan daripada uji multikolinearitas, yakni untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Nah, jadi dalam model regresi itu yang baik itu tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas itu dapat diambil berdasarkan dua cara. Yang pertama dengan melihat nilai toleran atau melihat nilai FIF atau nilai VIF ya. Yang pertama dengan melihat nilai toleransi. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai toleran itu lebih kurang dari 0,10, artinya terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, berdasarkan nilai VIF. Jika nilai VIF itu lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, sebaliknya, jika nilai VIF itu lebih besar dari 10,00 atau 10, artinya terjadi multikolinearitas. Nah, ini tadi adalah dasar pengambilan keputusan, di mana nanti nilai toleran maupun nilai VIF itu diperoleh dengan pengolahan data menggunakan program SPSS. Lalu kita bandingkan dengan nilai-nilai kritis ya, nilai kritisnya. Nah, selanjutnya saya mempunyai data yang sudah saya uji. Data ini terdiri dari 2X dan 1Y, di mana X1 itu adalah gaya mengajar, X2-nya adalah minat, dan variabel Y adalah partisipasi. Ini data yang saya sudah uji ya, menggunakan data ini. Jumlah N-nya 85 ya, jumlah N-nya 85, ini sama ya. Setelah saya uji dengan menggunakan SPSS, diketahui ya nilai toleran baik X1 maupun X2 sebesar 0,438, artinya lebih besar dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan nilai toleran tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan nilai VIF diperoleh nilai VIF-nya 2,285. Nilai ini lebih kecil dari 10 ya, lebih kecil. Artinya X1 maupun X2 tidak terjadi multikolinearitas juga ya. Baik, ini yang sudah saya lakukan. Selanjutnya akan saya lakukan ulang, praktek kembali agar nanti teman-teman semua bisa tahu bagaimana saya melakukan uji multikolinearitas dengan SPSS. Pertama saya buka dulu data program SPSS-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Langkah pertama, saya klik variabel view, saya tuliskan di bagian name
X1, X2, kemudian Y. Kemudian di bagian label saya tuliskan sesuai dengan nama variabelnya. X1 untuk gaya mengajar. Gaya mengajar, kemudian X2 minat, dan Y partisipasi. Setelah saya ketik seperti ini, kemudian saya klik data view. Nah, langkah selanjutnya saya akan ambil datanya. Ini caranya, saya blok seperti ini semuanya. Kemudian saya klik copy dan saya paste di SPSS. Nah, sudah masuk datanya. Jumlah N kita cek dulu sama 85. Setelah data masuk atau kita input data sudah selesai, lanjut ke proses pengolahannya. Yang pertama saya pilih menu analysis, kemudian regression, lalu saya pilih linear. Saya klik, muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Saya masukkan variabel partisipasi Y ke variabel independen, ke variabel dependent, ya, kotak dependent di sini. Kemudian untuk gaya mengajar dan minat saya masukkan ke kotak independen. Nah, sini. Selanjutnya saya pilih statistik. Saya beri tanda checklist atau centang pada pilihan covariant metrik dan collinearity diagnosis. Lalu saya pilih continue dan yang terakhir saya klik OK. Nah, kemudian muncul output SPSS. Di sini Anda dapat melihat nilai toleran maupun nilai VIV itu terdapat di bagian koefisien. Jadi di bagian koefisien Anda perhatikan di bagian ini nilai toleran, kemudian nilai VIV. Di sini terlihat nilai toleran itu adalah 0,438 untuk variabel gaya mengajar atau X1, sama X2 juga nilainya sama. Ini jadi sudah saya rekap. Kemudian untuk nilai VIV baik gaya mengajar maupun minat itu nilainya adalah 2,285 sama. Artinya setelah diuji dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi itu tidak terjadi kasus atau gejala multikolinearitas. Jadi bisa dilanjutkan ke tahap uji regresi. Nah, cukup mudah caranya. Anda bisa mempraktekkan sendiri. Nanti apabila Anda ingin latihan menggunakan data yang saya gunakan, ini Anda bisa mendownloadnya di blog saya di konsistensi.com. Atau jika Anda memerlukan bantuan pengolahan data, Anda bisa menghubungi saya melalui telepon atau SMS. Nanti juga bisa melalui BBM, bisa di invite pinnya. Ini situs saya, blog saya konsistensi.com, dan tampilannya seperti ini. Sekian tutorial dari saya untuk uji multikolinearitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.